Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir. Saya berasal dari NTT. Mungkin ini akan ada saya sedikit bercerita tentang keadaan di daerah saya sejak saya kecil sampai saya meninggalkan kota Kupang. Di daerah saya bisa dikatakan cukup unik karena kita di sana untuk kerukunan warganya bisa dikatakan sangat baik karena kita saling membantu antara agama dan juga warga. Namun di sana untuk membedakan agama kita cukup mudah ya, karena sana kita hanya individual di ada tiga agama, yaitu ini Kristen Protestan sama Kristen Katolik dan Muslim. Dan untuk membedakannya itu kita kebanyakan dari tingkah laku atau tingkah laku hari-hari ataupun dari rumah biasanya. Kalau dari rumah biasanya kita melihat teman-teman yang non muslim itu rumahnya jarang ada pagar, atau lebih tepatnya nggak ada pagarnya. Sedangkan yang muslim itu biasanya ada pagar. Karena kenapa? Karena di sana kebetulan untuk hewan-hewan seperti anjing, babi itu masih dilepas liarkan seperti ayam. Jadi kalau untuk yang muslim ini mereka emang memakai pagar untuk menjaga hewan-hewan tersebut untuk nggak masuk ke lingkungan ini rumahnya. Sedangkan yang non muslim yang biasa dilepasin. Itu untuk sebagian gambaran besar di dalam lingkup keluarga saya dan juga lingkungan daerah tersebut. Ya. Kalau untuk masalah perkembangan kaum muslimin di sana, waktu saya terakhir kali di sana bisa dikatakan kita cukup minim ya. Kenapa? Di sana bisa dikatakan untuk gimana lebih tepatnya, kita tuh hidup karena kebiasaan kita hidup bercampur, sehingga bisa dikatakan kita lebih condong untuk mengikuti arus di sana. Sehingga makanya saya bilang kalau di sini kita pengrusakan akidahnya lebih mudah ya untuk di daerah sana ya. Karena apa? Bukannya saya menjelekkan agama yang lain, cuma kita mudah terbawa arus karena apa? Nggak ada yang mengingatkan kita, nggak ada yang mengajarkan kita, nggak ada yang mengajak kita tentang hal kebaikan. Seperti contohnya, di saat orang merayakan hari raya yang bukan non muslim, kita pun ikut sama dengan hal yang nggak jauh berbeda. Di saat orang melakukan hari-hari yang bukan hari yang khusus orang muslim seperti Valentine atau sejenisnya, kita pun ikut merayakan hal yang sama. Karena apa? Tidak ada yang mengajak, tidak ada yang mengingatkan kita dalam hal-hal agama di sana. Sehingga saya bilang di sana untuk untuk pemurtatan, untuk perusakan akidah bisa dikatakan sangat mudah. Secara nggak langsung, kenapa? Dengan tingkah laku, dengan pergaulan di sana yang cukup bebas, sehingga kita mudah untuk mengikuti hal-hal yang tidak baik. Dan kalau untuk masalah tadi pertanyaan tadi apa? Masalah pondok pesantren atau sejenisnya, terakhir kali waktu saya di sana bisa dikatakan cukup minim ya, sangat minim. Bahkan saya pribadi saya sendiri pun saya selama di sana saya belum pernah ngeliatin pondok pesantren. Itu banget. Jadi itu membuktikan apa? Di sana pondok pesantren masih sangat minim waktu saya di sana. Tapi alhamdulillah saya telah mendapat info dari Ade ada sekitar beberapa tahun yang lalu, katanya pondok pesantren Hafiz di sana udah mulai ada walaupun baru satu dua. Ini menandakan apa? Insya Allah perjalanan kaum kaum muslimin kita untuk mensyiarkan agama udah mulai terlihat. Nah, ini yang membuat saya ini menjadi bahan perhitungan juga kan. Di sana malah tempat-tempat kita untuk di kampung halaman kita yang kita bercampur baur dengan orang yang non muslim yang bisa dikatakan merusak akidah, malah kita datang ke sini tempat yang banyak maksiat, malah kita bisa mengenal agama. Jadi kuncinya apa? Kita dapat mengenal agama dimanapun di saat Allah memberikan hidayah. Kemudian ketika sudah tiba di Jakarta, lihat kota-kota besar atau beberapa kota-kota yang lainnya, pandangannya terhadap Islam. Karena di sana kan minim agama, mungkin minim pendidikan juga. Kita mau lihat nih, gimana pandangan antum melihat itu semua? Pandangan saya saat datang ke sini dalam pandangan kita ngeliatin keadaan Islam ya, bisa dikatakan sangat berbeda, sangat jauh. Kenapa? Saat saya ke sini, kita melihat orang sholat berjamaah, orang banyak yang taklim, orang banyak yang ngaji. Sangat berbeda banget sama pandangan saya. Kalau di sana kita ngeliatin orang ngaji tuh di saat orang-orang lagi ngerayain Isra Mi'raj atau hari-hari raya Islam. Itu kita hanya tahu ngaji situ aja. Sedangkan datang ke sini malah saya bisa tahu kalau Al-Fatihah itu kelafasannya seperti ini, ain ain sama a bagaimana. Jadi beda banget sebenarnya. Di sana tuh kita cuma kenal huruf tapi nggak tahu lafalinnya seperti apa.
Jadi tidak ada perdebatan seperti ormas masalah kunut, nggak ada di sana karena memang Nggak. minoritas. Nggak ada. Bahkan saya cuma tahu tuh Islam ini cuma ada dua golongan di sana, yaitu yang kunut dan nggak kunut. Karena di sana hanya membedakan cuma di situ. Setelah itu yang lainnya nggak ada. Bahkan saya ke sini yang bikin saya sangat kecewa umat-umat apa teman-teman Islam sini itu ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama perdebatan. Perdebatan kenapa? Di sini ada yang mengatakan ibadah kamu salah, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sedangkan yang satu, nggak kamu salah karena kamu nggak kunut gini, gini, gini. Kalau saya berpikirnya mudah, kita ini bersaudara. Kalau umpamanya ada perbedaan atau khilafiyah, kenapa kita nggak duduk berbicara, ya kan? Kita berbagi ilmu. Kenapa? Ya seperti saya orang yang datang dari jauh yang buta agama. Saya datang ke sini, saya sangat senang ketemu dengan orang-orang teman-teman yang ngerti akan agama, makanya saya banyak bertanya. Tapi ternyata di sisi yang lain mereka berdebat dengan masalah-masalah yang seharusnya nggak perlu diperdebatin. Itu pribadi saya. Mungkin Mungkin hanya itu aja dari pengalaman saya. Harapan Bang Abdul itu untuk khususnya untuk daerah Kupang umumnya NTT itu dengan program Badan Wakaf Al-Quran ini apa Bang? Kalau harapan saya program Badan Wakaf Al-Quran untuk NTT cukup banyak sebenarnya saat saya mulai bergabung. Yang pertama, saya kepingin kita lebih sering mensyiarkan agama dimanapun, terutama di pelosok-pelosok, karena di beberapa tempat kita cukup sangat minim orang yang ngajar agama. Saya waktu masih kecil yang ngajar ngaji itu adalah orang yang cukup jauh rumahnya dari saya. Kita harus manggil kita harus manggil dia berjalan ke rumah saya 1 jam lebih, dia ngajar kita paling setengah jam sampai 1 jam, bahkan dia pergi pulang lagi. Intinya apa? Ini mengatakan, membuktikan apa? Bahwa di sana untuk mengajar seseorang aja itu kita harus membutuhkan orang yang jauh. Jadi dengan kata lainnya, teman-teman atau guru-guru yang di pelosok-pelosok itu masih sangat kurang. Sehingga yang ingin saya harapkan dari Badan Wakaf Al-Quran, karena dia juga menyediakan guru pengajar atau pembimbing, maka saya lebih kepingin kita lebih aktif untuk di tempat-tempat pelosok, bukan di NTT aja tapi dimanapun. Karena insya Allah itu NTT itu adalah sebagai salah satu tempat contoh yang kita lihat dengan kita lihat langsung dengan mata kepala kita dari kecil sampai besar saya di sana. Mungkin hanya itu aja yang saya bisa jelaskan. Mungkin banyak salah dan khilafnya karena emang nggak semuanya saya terlalu tahu, karena emang saya bukan tinggal di pedalaman, tapi saya tinggalnya di ibu kotanya NTT Kupang. Itu saja sudah membuktikan bahwa kita masih kurangnya minim dan fasilitasnya tentang agama, apalagi teman-teman kita di pelosok. Jadi ayo jangan bosan untuk saling mengingatkan, untuk saling mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.